Bab 315. Begitu Elaine mendengar bahwa pihak lain adalah seorang ahli terkenal di negaranya, dia langsung bersemangat dan buru-buru berkata, Junwei, terima kasih banyak. Terima kasih juga, Dr. Zongjing. Gao Junwei tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, Bibi, sama-sama, inilah yang harus saya lakukan. Setelah berbicara, dia berbalik dan dengan hormat berkata kepada Zongjing Liu di belakangnya, Tuan. Zongjing, penyakit Paman Wilson, saya mengganggu Anda. Mendengar ini, Zongjing Liu mengambil langkah ke depan, tersenyum sedikit, dan berkata dengan percaya diri, Jangan khawatir, bukankah pasien menyakiti tulang punggungnya? Meskipun sulit untuk disembuhkan, tetap sangat mudah bagi saya. Dokter yang bertanggung jawab atas rumah sakit bertanya dengan heran, Sejauh yang saya tahu, tidak ada solusi yang baik untuk cedera tulang belakang di dunia. Bahkan orang terkaya di dunia hanya bisa berbaring di tempat tidur setelah tulang punggungnya terluka. Dengan sklerosis tali pusat, Anda hanya dapat duduk di kursi roda selama sisa hidup Anda, hanya dengan 3 jari Anda dapat bergerak. Kenapa kamu begitu percaya diri? Zongjing Liu tersenyum dan berkata dengan arogan, Karena saya memiliki obat ajaib, selama saya memberikannya kepada pasien, pasien akan segera sembuh. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati mengeluarkan setengah pil sebening kristal dari lemari obat. Sambil memegang pil tersebut, Zongjing Liu tampak arogan dan berkata, Lihat, ini adalah obat ajaib yang saya kembangkan. Setelah memakannya, apalagi cedera tulang belakang, tidak ada artinya untuk mengembalikan orang yang vegetatif menjadi normal. Claire, yang menangis tanpa suara, mau tidak mau bertanya, apakah obat ini benar-benar manjur? Tentu saja. Zongjing Liu berkata dengan wajah bangga, mengelus janggutnya, aku pembuat obat ajaib nomor 1 di dunia. Itu dibuat dengan esensi kehidupan dan upaya yang melelahkan oleh seorang ahli dengan kekuatan magis yang hebat sebelum mengemudi ke barat. Tak ternilai harganya, jika bukan karena wajah Tuan Gao, saya tidak akan pernah mengambil obat ini. Charlie melihat pil setengah di tangan Zongjing Liu, dan dia langsung senang. Bukankah ini hanya produk setengah jadi yang dia persiapkan untuk menyembuhkan Yakub? Properti obat ini sebenarnya 1/10 dari produk jadi yang sebenarnya. Meski lumayan, tidak masalah untuk cedera umum dan penyakit serius, tapi sedikit kurang ampuh. Untung juga Zongjing Liu memperlakukannya seperti harta karun, dan bahkan mengeluarkannya dengan hati-hati, karena takut akan rusak dan rusak. Tapi di mata Charlie, obat ini adalah alat yang dia perbaiki sesuka hatinya, sebanyak yang dia mau. Memikirkan hal ini, dia semakin mencibir. Jika itu adalah obat ajaib yang dia perbaiki untuk kedua kalinya, itu memang bisa menyembuhkan tulang belakang tuan tua dan membuatnya pulih seperti sebelumnya. Namun, produk setengah jadi di tangan Zongjing Liu ini pasti tidak bagus. Jadi Charlie tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, Gelupakan, Dr. Zongjing, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit ayah mertua dengan obatmu. Gao Junwei di sebelahnya segera dengan sinis berkata, Charlie, beraninya kamu mempertanyakan otoritas Dr. Zongjing di sini? Zongjing Liu sepertinya mendengar lelucon besar, dan berkata, Nak, apa yang kamu tahu? Bahkan ahli pengobatan tradisional terkenal Tianqi, luka-lukanya bisa disembuhkan dengan obat ajaib saya. Pemimpin pengobatan tradisional ini yakin bahwa itu konyol bahwa Anda tidak bisa mengatakan itu obat ajaib yang mencurigakan. Ketika kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Siapakah Tianqi? Dia adalah ahli yang tak terbantahkan dalam lingkaran pengobatan tradisional. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dia telah merawat banyak orang sepanjang hidupnya. Sekalipun Anda kaya dan berkuasa, sulit untuk mengundangnya keluar. Tapi sekarang, dia tidak berdaya dengan tubuhnya sendiri. Tetapi obat ajaib yang dikembangkan oleh Dr. Sihir Zongjing langsung sembuh. Tetapi Charlie mengatakan bahwa obatnya tidak efektif saat ini. Bukankah ini lelucon? Bab 316. Setelah mendengar ini, Elaine sangat marah dan langsung mengutuk. Charlie, kamu adalah sampah yang tidak berguna. Barang macam apa kamu ini, kamu tidak tahu itu? Saat dia berkata, semakin dia menatap Charlie, semakin dia tidak senang, dan dia berkata, jangan di sini untuk menunda perawatan oleh Dr. Zongjing, cepat. Charlie mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan fitnah dalam hatinya. Mungkinkah Zongjing Liu adalah orang pertama yang membeli obat dari Irvin Jones? Jika ini masalahnya, orang yang menjual kembali salah satu obat ke Tianqi dengan harga tinggi 5 juta mungkin juga dia. Tampaknya Zongjing Liu masih menjadi pengusaha yang menguntungkan. Gao Junwei ini mengundangnya keluar gunung karena takut dia tidak mengeluarkan uang lebih sedikit. Pada saat ini,
Gao Junwei juga mengira dia telah menggenggam pegangan Charlie, dan mencibir. Charlie, kamu adalah sampah, dan kamu tidak dapat membantu apapun. Anda benar-benar tidak masuk akal? Saat dia berkata, dia berpura-pura tiba-tiba menyadari, dan berkata, saya bisa mengerti, Anda mempertanyakan Dr. Zongjing yang jenius, Anda tidak ingin melihat Paman Wilson sembuh. Hehe, apakah aku berbicara omong kosong? Charlie dapat mentolerir masalah yang tidak masuk akal dari ibu mertuanya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia juga menempatkan Gao Junwei di matanya, dan segera mencibir. Saya tahu Tianqi, mengapa saya belum mendengar dia mengatakan bahwa penyakitnya adalah disembuhkan oleh idiot ini? Gao Junwei tertawa dan berkata, Charlie, kamu sangat lucu ketika kamu berbicara, dan kamu tahu Tianqi. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda mengenal Presiden Amerika Serikat? Ketika Zongjing Liu mendengar Charlie mengatakan bahwa dia adalah seorang dukun SH. Wajahnya juga sangat jelek. Setelah itu, dia menegur dengan penampilan seorang ahli. Jikamu anak muda, kamu tidak terlalu mampu, dan nada bicaramu tidak kecil. Diperkirakan Anda belum pernah membaca buku medis, dan berani Anda mengatakan bahwa saya dukun? Saat dia berkata, dia menunjuk ke arah Charlie dengan arogan dan berkata, Jikamu, minta maaf padaku sekarang. Jika tidak, saya tidak akan menyelamatkan pasien ini. Elaine memucat karena ketakutan, dan berseru, Charlie, apakah kamu ingin membunuh suamiku? Apa niatmu? Apakah kamu ingin membunuh suamiku dulu, lalu membunuhku, kamu? Untuk memonopoli properti kita? Wajah Charlie berwarna hijau. Saya memonopoli properti Anda? Apakah keluargamu punya properti? Keluargamu sekarang? Aku khawatir tidak akan mampu mengeluarkan beberapa juta, hanya apartemen biasa dengan 3 kamar tidur. Apakah itu layak untuk dimiliki secara eksklusif? Charlie tidak tahu bagaimana menghabiskan puluhan miliar di bank, dan ada 100 juta cek yang dihormati oleh Warnia di sakunya. Dia bilang dia ingin memonopoli properti keluarga? Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Gao Junwei juga menambahkan bahan bakar dan kecemburuan di samping. Bibi, saya pikir Charlie ini memang salah merencanakan. Anda harus berhati-hati, jika tidak, di masa depan, Anda benar-benar akan terjebak oleh serigala bermata putih. Claire tidak bisa membantu tetapi berkata, Charlie, biarkan Dr. Zongjing yang jenius mencobanya. Tanpa diduga, Dr. Zongjing yang jenius dipaksa oleh cara ini, dan dengan dingin mendengus. Iwah, jika kamu tidak berlutut dan bersujud padaku hari ini, pasien ini, dia benar-benar tidak akan sembuh. Tanpa diduga, begitu dia selesai mengatakan ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Siapa yang berani membiarkan Tuan Wade berlutut untuknya? Anda tidak sabar.